Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 5 yang judul kompetensi. Jadi apa itu kompetensi? Secara etimologi kata kompetensi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu competence atau competent yang berarti keterampilan. Kompetensi dan otoritas. Oleh karena itu konsep kompetensi adalah kombinasi di pengetahuan, keterampilan, dan sifat kepribadian individu untuk meningkatkan kinerja mereka dan kontribusi pada keberhasilan organisasi mereka. Manfaat kompetensi yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. Yang ketiga, kecakapan tangan kerja akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Dan yang keempat, kecakapan untuk kompetensi tenaga kerja dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi. Kelima, kompetensi dapat membuat perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Yang kelima, kompetensi dapat memudahkan perusahaan dalam melaksanakan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Cara meningkatkan kompetensi lingkungan kerja dan sekitarnya. 1. Pelatihan skill secara profesional. Salah satu tugas utama yang sering dilakukan perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan karyawannya adalah membuat program pelatihan. Hal ini membuat untuk meningkatkan kompetensi individu karyawan. Selain itu, program pelatihan yang dilakukan secara profesional membantu perusahaan Anda tetap produktif dan efisien. Seperti program pelatihan itu juga bermanfaat untuk pengenalan, terus pengembangan diri, pengetahuan diri, gitu. Job inner camp. Selain itu ada pemenuhan pekerjaan yaitu penyediaan meja kerja dan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan. Perlengkapan yang umumnya ditawarkan perusahaan berupa komplitas, sistem dan ukuran job desk itu sendiri terasa sulit dan meningkatkan tingkat kemampuan. Berikutnya, ketiga, membangun teamwork. Membangun kerja tim, menyederhanakan dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan. Secara alami, perusahaan memiliki karyawan dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Dalam semua hal, tim dari berbagai jenis pola pikir yang berbeda bekerja sama dengan baik untuk menciptakan solusi baru dan kreatif dalam pelaksanaan pemecahan masalah perusahaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan pribadi Anda. Jadi membangun seseorang agar bisa bergabung dengan orang lain, tim-tim lain agar menimbulkan suatu pemikiran baru untuk dijadikan pola kerja ataupun pencapaian untuk hari-hari ke depannya. Terus yang berikutnya, promosi.
Dalam hal promosi, wajar untuk mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut di masa depan dari karyawan dan dipromosikan lebih lanjut. Promosi itu sendiri biasanya berupa pemindahan tugas seorang pegawai dari satu jabatan atau jabatan ke jabatan atau jabatan lain yang lebih tinggi, penghasilan bagus, tunjangan sosial job, dan tanggung jawab yang diembangkan perusahaan bahkan lebih besar. Terus berikutnya, rotasi kerja. Rutinitas kerja yang monoton dapat dengan mudah membuat karyawan bosan dan menurunkan produktivitas. Dengan menugaskan karyawan ke cabang atau lokasi lain dengan job desk, maka cakupan area yang sama seperti sebelumnya. Perusahaan yang melakukan rotasi kerja dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas seorang karyawan. Karena menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Peralatan yang tepat dan nyaman mungkin karyawan untuk berkontribusi pada pekerjaan mereka. Tentunya suasana yang harmonis antara karyawan bisa membuat mereka betah, yang membuat mereka lebih produktif saat bekerja di kantor. Ketujuh, personal development. Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan dapat melakukan pekerjaan klerikal yang membangun karakter yang baik. Jika Anda memiliki kepribadian yang baik, hubungan antara karyawan akan lebih kompak. Pada akhirnya, itu akan meningkatkan produktivitas Anda yang membuat perusahaan akan tumbuh lebih cepat. Jadi kesimpulannya, kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan suatu tugas atau tugas dalam bidang tertentu tergantung pada posisi yang dipegang oleh orang tersebut. Pandangan lain bahwa kemampuan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dalam kemampuannya berpikir dan bertindak secara konsisten. Dengan kata lain, kompetensi bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan Anda. Ini tentang keadilan Anda untuk melakukan apa yang Anda ketahui dengan cara yang bermanfaat. Oke, mungkin itu saja.